Perkenalkan, nama saya Muhammad Khairuddin Hidayatullah, NIM 40294 dari kelas D, kelompok 4. Di sini saya ingin menjelaskan laporan dari hasil praktikum yang telah saya kerjakan. Latar belakang: ilmu pemulihan ternak berfungsi untuk meningkatkan mutu genetik pada ternak sehingga dapat menghasilkan keturunan yang memiliki karakteristik bibit unggul, dapat meningkatkan produksi, memperbaiki kualitas produk, menambah nilai ekonomis pada ternak, memperbaiki efisiensi dan konversi pakan ternak, serta dapat meningkatkan pendapatan peternak. Salah satu cara untuk meningkatkan mutu genetik dengan dilakukannya persilangan dan program seleksi. Pengetahuan tentang nilai heritabilitas, korelasi genetik, dan repeatabilitas sangat diperlukan dalam melakukan program seleksi dan rancangan perkawinan untuk perbaikan mutu genetik ternak. Tujuan dari praktikum yaitu agar mahasiswa dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas. Mahasiswa juga mampu memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik, serta mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Untuk manfaat dari praktikum kali ini adalah mahasiswa agar dapat melakukan perhitungan heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta mahasiswa dapat memahami kegunaan dari masing-masing parameter genetik dan mahasiswa dapat melakukan perhitungan secara aplikatif. Materi metode. Materi yang digunakan meliputi alat dan bahan. Alat yang digunakan yaitu telur, timbangan telur yang digunakan untuk menimbang telur, dan jangka sorong yang berfungsi untuk mengukur panjang dan lebar pada telur. Dan yang digunakan yaitu telur ayam. Untuk metode yang digunakan pada praktikum kali ini, untuk membuat data minimal 20 data produksi ayam petelur berupa indeks bentuk telur dan bobot telur. Selanjutnya, dari data tersebut dihitung nilai heritabilitas, korelasi genetik, repeatabilitas antar kelas, dan repeatabilitas dalam kelas, serta menarik kesimpulan dari hasil perhitungan tersebut. Masuk ke hasil dan pembahasan. Untuk hasil pendugaan nilai heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini ada tabel rekapitulasi heritabilitas indeks bentuk telur. Didapat data darah dari pejantan-pejantan, yaitu ini di tabel A merupakan hasil dari pejantan 1. Untuk A kuadrat ini didapat dari data A dikuadratkan menjadi ini. Seperti contoh, 75,6 dikuadratkan menjadi 5715,36, 76,76 dikuadratkan menjadi 5892,0976, 77,9 dikuadratkan menjadi 6068,41, kemudian 77,64 dikuadratkan menjadi 6027,9696. Untuk 74,89 dikuadratkan menjadi 5608,5121. Terus untuk Y1-nya merupakan jumlah dari data A, yaitu 382,79, dan YI kuadrat didapatkan hasil 29312,3493, dan ini sama seperti pejantan pertama. Y-nya didapat 1554,38, N sama dengan 20, NI sama dengan K sama dengan 5, S-nya sama dengan 4.
Y kuadrat IK sama dengan 116725,2. Untuk faktor koreksi atau FK, FK sama dengan Y kuadrat per N. Didapatkan hasil 120,804. Kemudian jumlah kuadrat antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I kali YI kuadrat per NI min FK. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam pejantan atau JKW dengan rumus sigma I sigma K Y2 IK min sigma I YI kuadrat per NI. Kemudian derajat bebas antar pejantan atau DBS sama dengan S-1. Derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW sama dengan N-S. Kemudian kuadrat tengah antar pejantan atau KTS sama dengan JKS per DBS. Kemudian kuadrat tengah antar anak dalam pejantan atau KTW sama dengan JKW per DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam pejantan atau ragam kuadrat W sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar pejantan ragam kuadrat S sama dengan KTS per KTW per K. Untuk heritabilitas indeks bentuk telur atau H kuadrat dengan rumus sama dengan 4 ragam kuadrat S per ragam kuadrat S ditambah ragam kuadrat B. Di sini ditemukan dari perhitungan tadi dengan hasil 0,29096604. Untuk daftar sidik ragam heritabilitas indeks bentuk telur. Di sini ada sebuah tabel dengan sumber keragaman atau SK, derajat DBS atau DB, jumlah kuadrat atau JK, kuadrat tengah atau KT, kuadrat tengah harapan atau KTH, dan faktor koreksi dari derajat bebas yaitu 1. Untuk antar pejantan yaitu 3, antar anak dalam 16. Kemudian faktor koreksi jumlah kuadrat yaitu 120,804. Antar pejantan 34,70326. Kemudian antar anak dalam yaitu 66,49674. Untuk kuadrat tengahnya dari antar pejantan yaitu 11,5677333. Kemudian antar anak dalamnya didapat 5,0233775. Kemudian kuadrat tengah harapan atau KTH yang antar pejantan 1,48233741. Antar anak dalamnya 4,15604,625. Sini untuk pendugaan nilai heritabilitas bobot telur. Di sini ada sebelah tabel daftar dari rekapitulasi heritabilitas indeks bentuk telur. Didapat data-data dari 4 pejantan, yaitu untuk pejantan 1 yaitu 45,2, 46,1, 47,6, 46,9 dan 45,7. Untuk begitu seterusnya dengan pejantan-pejantan lainnya. Untuk YI-nya didapatkan hasil 231,5. Kemudian YI kuadratnya
dapatkan hasil 10722,11. Untuk faktor koreksi atau FK sama dengan rumus sama seperti yang di atas tadi. Kemudian untuk daftar sidik ragamnya, heritabilitas, indeks bentuk telur. Untuk faktor koreksi dari derajat bebas 1, faktor antar pejantannya 3, antar anak dalam 16. Terus jumlah kuadrat faktor koreksi 43379,95513. Jumlah kuadrat antar pejantan 2,75937. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalamnya dapatkan hasil 10,4055. Untuk kuadrat tengah dari antar pejantan dapatkan hasil 0,91979, antar anak dalamnya 0,65034375. Untuk kuadrat tengah harapan dari antar pejantan yaitu 0,65034375. Kemudian kuadrat tengah harapan antar anak dalam yaitu 0,05488925. Untuk selanjutnya adalah pendugaan nilai korelasi genetik, indeks bentuk telur dan bobot telur. Berikut tabel dari daftar rekapitulasi korelasi genetik bobot telur 1. Di sini ada langsung semua lah, nanti share ke HP ku ini nggak muat. Heritabilitas dulu. Wes kan kena menurut. Kemudian untuk pendugaan nilai korelasi genetik, indeks bentuk telur dan bobot telur. Di sini ada sebuah tabel dari data-data bentuk telur dan bobot telur. A atau sama dengan X, ini B sama dengan Y. Kemudian untuk XY hasil dari perkalian X kali Y. Dapatkan hasil yaitu XY. Kemudian untuk faktor koreksi FK-nya dengan rumus X kali Y per N. Dapatkan hasil 72557,97898. Kemudian untuk jumlah hasil kali antar pejantan atau JKS dengan rumus sigma I kali XI kali YI per NI min FK. Kemudian untuk jumlah hasil kali antar anak dalam pejantan atau JHKW yaitu sigma I, sigma K, X IK YIK min sigma I XI kali YI per NI. Kemudian derajat bebas antar pejantan DBS. DBS sama dengan S-1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam pejantan atau DBW dengan rumus N per S. Kemudian hasil kali rata-rata antara pejantan atau HKRS dengan rumus JHKS per DBS. Dan hasil kali rata-rata antar anak dalam pejantan atau HKRW dengan rumus JHKW per DBW. Kemudian hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam pejantan atau HKRHW yaitu dengan rumus COV-W sama dengan HKRW. Hasil kali rata-rata harapan antar pejantan atau HKRHS dengan rumus COV-S sama dengan HKRS per HKRW per K. Untuk korelasi genetiknya dengan rumus 4 kali COV-S per akar
4 ragam S kuadrat X kali 4 ragam kuadrat S Y. Dapatkan hasil 0,90243255594. Di sini untuk daftar sedik ragamnya. Derajat bebas faktor koreksi yaitu 1, derajat bebas antar pejantan 3, dan derajat bebas antar anak dalamnya 16. Untuk jumlah hasil kali atau JHK faktor koreksi 72557,978898. Untuk jumlah hasil kali antar pejantan yaitu 1,22768. Jumlah hasil kali antar anak dalamnya min 12,7405. Hasil kali rata-rata antar pejantan yaitu 0,241101583. Hasil kali rata-rata antar anak dalam 0,796281125. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar pejantan yaitu 0,241101583. Untuk hasil kali rata-rata harapan antar anak dalam yaitu min 0,796281125. Kemudian di sini ada daftar tabel rekapitulasi repeatabilitas indeks bentuk telur. Untuk sigma X-nya sama dengan 611,5. Untuk sigma X kuadrat sama dengan 373.932,25. Yaitu untuk indeks bentuk telur 2 terdapat sigma Y sama dengan 631,55. Kemudian sigma Y kuadratnya 3988855,4025. Kemudian XY-nya sama dengan sigma XY sama dengan 48276,9725. Kemudian untuk rumus repeatabilitasnya sama dengan sigma XY min sigma X kali sigma Y per N per akar sigma X kuadrat min sigma X kuadrat per N dikalikan sigma Y kuadrat min sigma Y kuadrat per N. Kemudian didapatkan hasil sama dengan 0,066306,307. Sini selanjutnya ada daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot telur. Ini untuk bobot telur ke-1 atau X. Untuk tabel yang sebelah sini bobot telur kedua atau Y. Kemudian untuk sigma X-nya sama dengan 372,9, sigma X kuadrat 139.054,41. Untuk sigma Y sama dengan 371,66, sigma Y kuadratnya 138.131,156. Untuk sigma XY sama dengan 17322,9955. Untuk rumus repeatabilitasnya sama, didapatkan hasil min 0,199498714. Kemudian daftar rekapitulasi indeks bentuk telur. Ini ada data-data dari rekapitulasi indeks telurnya. Untuk faktor koreksinya atau FK sama dengan Y kuadrat per M. Terus jumlah kuadrat antar individu atau JKB sama dengan sigma I
dikali YI kuadrat per MI min FK. Dapatkan hasil 54399,59478. Kemudian jumlah kuadrat antar anak dalam individu atau JKW dengan rumus sigma I Y kuadrat untuk rumus JKW adalah sigma I sigma J Y kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI. Terus untuk didapatkan hasil 94,96946667 untuk derajat bebas antar individu atau DBB, yaitu N-1 sama dengan 11. Derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW sama dengan N dalam kurung MI-1 sama dengan 24. Kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB per DBB. Dapatkan hasil 4945,418. Untuk kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTW sama dengan JKW per DBW. Kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW dengan rumus ragam kuadrat W sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB dengan rumus ragam kuadrat B sama dengan KTB min KTB per K. Dapatkan hasil 1647,153646. Untuk repeatabilitasnya atau R sama dengan ragam kuadrat B per ragam kuadrat B plus ragam kuadrat B. Didapatkan hasil dengan jumlah 0,997603. Masuk dalam repeatabilitas bobot telur. Di sini ada tabel dari daftar rekapitulasi repeatabilitas bobot telur. Bobot telur 1 sama dengan X, untuk bobot telur 2 sama dengan Y, dan untuk bobot telur ketiga sama dengan Y. Kemudian masuk ke faktor koreksi. Untuk FK nya dengan rumus FK sama dengan jumlah Y kuadrat per M. Kemudian jumlah kuadrat antar individu atau JKB dengan rumus sigma JKB sama dengan sigma I YI kuadrat per MI min FK. Didapatkan hasil 19327,91935. Kemudian jumlah kuadrat anak dalam individu atau JKW sama dengan sigma I sigma J kuadrat IJ min sigma I YI kuadrat per MI dengan hasil 27,6902. Untuk derajat bebas antar individu atau DBB sama, yaitu rumusnya DBB sama dengan N-1. Kemudian derajat bebas antar anak dalam individu atau DBW sama dengan N dalam kurung MI-1. Untuk kuadrat tengah antar individu atau KTB sama dengan JKB per DBB. Kuadrat tengah antar anak dalam individu atau KTB, yaitu KTB sama dengan JKW per DBW. Untuk kuadrat tengah harapan antar anak dalam individu atau KTHW sama dengan ragam kuadrat W sama dengan KTW. Kuadrat tengah harapan antar individu atau KTHB, yaitu ragam kuadrat B sama dengan KTB min KTB per K, sehingga hasilnya 585,3099. Untuk repeatabilitasnya sama dengan ragam kuadrat B
per ragam kuadrat B tambah ragam kuadrat W. Jadi hasilnya 0,998033. Untuk daftar sidik ragam yaitu derajat bebas faktor koreksi 1, derajat bebas antar individu 11, dan derajat bebas antar anak dalam 24. Untuk jumlah kuadrat faktor koreksi 57942,84675. Untuk jumlah kuadrat jumlah kuadrat antar individu yaitu 19327,91935, yang antar anak dalam 27,6902. Untuk kuadrat tengah atau KT yang antar individu 1757,084 dan antar anak dalam 1,153758. Untuk kuadrat tengah harapan atau KTH yang antar individu yaitu 585,3099. Untuk antar anak dalamnya 1,153758. Untuk pembahasannya, berdasarkan dari data di atas diperoleh nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur 2 yaitu sebesar 0,2909664, sedangkan nilai heritabilitas pada bobot telur 2 sebesar 0,31134,768. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai heritabilitas pada indeks bentuk telur dan bobot telur sesuai dengan batas rentan dan termasuk dalam heritabilitas sedang. Faktor yang mempengaruhi yaitu periode saat pengambilan data, bangsa ternak, metode yang digunakan dalam pendugaan, serta jumlah dan asal data. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh hasil nilai pada korelasi genetik antara indeks bentuk telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar 0,9024325594. Nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks bentuk telur dan bobot telur memiliki hubungan yang searah. Artinya, peningkatan nilai bentuk telur akan diiringi dengan peningkatan bobot telur. Berdasarkan dari data di atas, diperoleh nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,997603 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,998033. Nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas tergolong tinggi. Rentan pada nilai repeatabilitas antara 1 sampai dengan min 1. Hal ini sesuai dengan pendapat Darwati et al. Yang menyatakan bahwa nilai repeatabilitas berkisar antara 0 sampai dengan min 1. Dan repeatabilitas dapat digolongkan menjadi 3 kategori. 0 sampai 0,2 itu termasuk repeatabilitas golongan rendah, 0,2 sampai 0,4 tergolong sedang, dan lebih dari 0,4 tergolong tinggi. Maka semakin besar nilai repeatabilitas dari suatu sifat, maka makin baik indikator kemampuan berproduksi. Repeatabilitas merupakan karakteristik suatu sifat pada populasi. Nilainya tidak berasosiasi dengan ternak secara individual. Repeatabilitas tidak bersifat tetap, namun ada faktor-faktor seperti perbedaan antar individu dikarenakan frekuensi pada gen dan lingkungan yang dapat mempengaruhi nilai repeatabilitas. Untuk kesimpulan dari laporan kali ini, yaitu berdasarkan data di atas dapat disimpulkan bahwa nilai heritabilitas pada IBT 2 sebesar 0,29096604 dan bobot telur 2 sebesar 0,3113254,768. Nilai tersebut termasuk ke dalam batas rentan.
Untuk korelasi genetik antara indeks bentuk telur 2 dengan bobot telur 2 sebesar 0,90243255594, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa pada indeks yang berarti peningkatan nilai bentuk telur akan searah dengan meningkatnya nilai bobot telur. Nilai repeatabilitas antar kelas pada indeks bentuk telur 1 dan indeks bentuk telur 2 sebesar 0,997603 dan nilai repeatabilitas dalam kelas pada bobot telur 1, 2, 3 sebesar 0,9980033, yang mana nilai tersebut menunjukkan bahwa nilai repeatabilitas antar kelas IBT1 dengan IBT2 dan bobot telur 1, 2, 3 tergolong tinggi. Untuk saran dari praktikum itu berdasarkan hasil dari data di atas, sebaiknya praktikum dilaksanakan secara langsung sehingga praktikan bisa lebih memahami secara baik dan benar, serta data yang digunakan lebih akurat lagi agar hasilnya dapat sesuai.